Ibu, Saudari-saudara, selamat siang. Siap, Romo. Saya tadi malam membaca teks Injil ini, saya ingat satu pengalaman menarik. Kurang lebih 8 tahun yang lalu ketika saya masih bertugas di satu daerah kepulauan, dan hari itu menjadi hari yang cukup melelahkan bagi saya. Mau dengar ceritanya? Oh. Kita sampai jam 2. Ya. Itu hari Minggu dan saya membantu pelayanan untuk salah satu paroki, kurang lebih untuk 3 stasi. Jadi hari itu minggu bisanya 3 kali, jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang. Jadi 3 kali bisa. Jarak antara satu stasi ke stasi yang lain kurang lebih ada yang setengah jam, ada yang 1 jam. Jadi habis bisa minum teh, jalan lagi. Habis bisa minum teh, jalan lagi. Nanti terakhir baru makan siang setelah misa jam 12. Dan setelah misa 3 selesai, tentu kita pasti rasa lelah. Ya, Romo bukan robot ya, jadi pasti ada lelahnya. Dan saya pulang ke rumah. Dan ketika saya sampai di rumah, ada serombongan umat datang ke biara. Lalu mereka ingin menjemput konfrater saya, senior, pastor yang sudah usia lanjut. Mereka mau jemput dia pergi misa. Orang tua itu dia sakit-sakitan, dia sakit jantung. Jadi saya lihat karena bersebelahan kamar, saya tanya, ada perlu apa? Mereka bilang, kami mau jemput pastor untuk misa di kampung. Ini kampungnya pastor ini, jadi orang kampungnya datang jemput dia. Jarak perjalanan hampir 2,5 jam dari rumah biara ke kampungnya pastor itu, karena dia orang kampung mereka, mereka ingin dia merayakan misa peringatan ulang tahun paroki. Kebetulan Romo parokinya lagi keluar daerah, jadi mereka minta dia. Saya dengar baik-baik, setelah selesai saya katakan kepada mereka, silakan pulang. Pastor ini tidak akan melayani kalian bisa. Dia sakit, bukan kamu yang bertanggung jawab. Sudah ada usia. Nanti saya akan pergi misa gantikan beliau. Dia tidak boleh keluar dari biara untuk pergi layani misa kalian. Itu tandanya kalian tidak sayang dia kalau bawa dia pergi misa. Misanya jam berapa? Jam 5 pastor. Jam 5 sore. Itu posisi saya di jam 3:30. Bila kalian pulang, nanti jam 5 saya ada di kampung ini. Tapi pastor kami masih bawa arca pelindung paroki kami keliling kampung. Jadi saya sudah berhitung, itu kampung besar sekali, itu nanti selesai sampai jam berapa ini. Jadi ya silakan. Jadi saya pergi dari rumah jam 5. Saya tidak mau, saya perlu istirahat, jadi saya pergi dari biara ke stasi itu jam 5 sore. Walaupun mereka bilang bisa jam 5, karena saya tahu pasti mereka akan terlambat. Gitu ya. Dan benar, saya sampai itu belum selesai. Itu mereka masih berarak dengan tari-tarian, dengan nyanyian, sukacita dan kegembiraan. Jadi saya bisa jam 7 malam. Setelah selesai misa, perayaan itu perayaan yang sangat bagus buat saya karena perayaan yang kulturasi. Jadi pembukaan imam berharap mereka menari, gitu ya. Persembahan mereka menari, gitu. Semua mereka menari. Saya bilang menari di situ, jangan sampai di depan altar sini. Gak apa-apa. Dan selesai jam 9 malam lebih. Dan itu misa yang ke-4 ya. Saya yang ke-4. Setelah selesai misa, saya masuk pastoran, duduk dengan ketua dewan dan pengurus stasi. Datanglah serombongan umat. Pastor, kami datang jemput pastor misa di kampung kami di sebelah. Kapan kita buat janji misa di situ? Tidak ada pastor, tapi kami mau pastor pergi misa di situ. Saya telepon Romo paroki. Saya tanya misa apa? Misa peringatan Arba. Saya telepon Romo parokinya, tidak angkat juga. Kalau diangkat saya marahin. Ya. Karena kita sudah sepakat tidak ada perayaan peringatan arwah di hari Minggu. Ya. Dan ini saya akan marah lagi lebih besar karena kenapa kamu
tidak mencari imam untuk perayaan itu dan membiarkan mereka. Ternyata ada romo yang harus datang, tapi tidak datang tanpa ada alasan yang jelas. Jadi saya bilang, karena saya tidak tahu, saya katakan, sudah besok saja nanti pastor datang bisa untuk kalian. Pikir saya bisa biasa hari Minggu, nanti besok nanti saya datang untuk kalian. Saya sudah lelah, harus malam ini pastor. Dan saya waktu itu pikir-pikir bagaimana ya, belum bikin keputusan. Mereka bilang, mari kita pulang, pastor tidak mau melayani kita. Pergilah mereka. Saya minum teh segelas untuk menurunkan tensi saya, karena sedikit marah ya dengan cara begitu. Mereka sudah pergi, saya minum teh, saya tenangkan hati. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Itu kata-kata saya, supaya saya menenangkan hati saya, karena saya sudah berpikir saya akan pergi misa. Kurang lebih belum sampai setengah jam ya, mungkin 10-15 menit saya sampaikan kepada ketua stasinya, susul mereka dan katakan tunggu, saya akan datang misa. Tidak usah tanya jam berapa, tapi saya akan misa untuk kalian. Dan saya pergi misa untuk mereka jam 11 malam. Sesuatu yang membuat hati saya itu terenyuh dan terharu itu kampung pantai, langsung bukit, dan perumahan di bukit-bukit, banyak batu. Nah, ketika saya sampai dan saya mengangkat muka saya, itu seperti Yesus akan memberi makan 5.000 orang. Umatnya banyak sekali. Mereka menanti misa. Banyak sekali. Dari anak-anak sampai orang tua duduk, karena rumahnya tidak terlalu besar, karena di kampung seperti itu. Mereka duduk di halaman, duduk di batu, duduk di rumput, di situ seperti saya perhatikan kayak Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi perasaan hati saya juga turun. Saya tadi berdoa, Tuhan kasihanilah hamba berdosa ini, karena saya ingin bisa untuk mereka. Dan saya pergi. Saya naik dari pantai menuju ke bukit tempat perayaan misa itu, dan mereka semua tepuk tangan karena saya datang. Dan itu memang hari Minggu memang butuh misa. Di kampung-kampung yang jauh mungkin bisa hari Minggu sebulan sekali. Jadi kita yang di kota sebenarnya gampang misa ya, tapi sering malas juga. Jadi kita malas hitung, ukur waktu, ukur apa ya, macam-macam kita punya alasan. Dan saya bisa untuk mereka jam 11 malam. Dan setelah itu saya minum, saya tidak lagi makan dan saya pulang. Mungkin hampir 3 jam perjalanan sampai dia posisi jam 1 malam. Jadi saya antara mengantuk dan tidak. Mobil buntut saya kasih volumenya kandas, karena jarak antara kampung ke kampung itu jauh. Jadi ada kalanya kita ketemu lama baru dapat kampung, lama baru dapat kampung. Jadi saya berjalan sambil ikut bernyanyi. Kalau musiknya bunyi, saya ikut menyanyi untuk menghilangkan kantuk. Sampai di rumah kurang lebih jam 3 lewat pagi. Dan saya tidur. Saya tidur dari pagi itu sampai makan siang lewat. Ya. Dan pastor yang senior itu, dia ketuk-ketuk pintu kamar saya, dan saya kaget, oh iya sudah siang. Saya bangun. Kamu pulang jam berapa? Jam 3 pagi, pastor. Saya akan marah mereka. Dia langsung secara spontan, saya akan marah mereka lain kali, mereka jangan lagi minta misa di sana. Karena itu. Tapi pengalaman itu benar-benar membekas dalam hidup saya, karena sebagai seorang imam, baru pernah saya bisa hari Minggu 5 kali. Baru pernah. Biasanya romo sekali, 2 kali, paling banyak 3 kali. Ini 5 kali. Dan mungkin kalau orang lihat bisa kan ya, romonya bisa pulang kan enggak capek ya, enggak. Bisa itu perayaan pengorbanan diri. Ya, perayaan pengorbanan diri Yesus yang sekarang saya lakukan. Bukan pribadi saya, tapi itu pengorbanan Yesus yang Yesus lakukan melalui saya. Dan itu pengalaman 5 kali misa itu membuat saya, waktu itu saya mengeluh karena capek. Tapi setelah itu selesai, saya merasa bahwa pengorbanan saya belum seberapa dengan pengorbanan Yesus. Belum seberapa.
Dan ketika di jalan pulang itu sambil menyanyi, saya merenungkan, seandainya tadi kalau saya tidak pergi melayani mereka misa, itu rasanya bagaimana mereka. Saya pasti tidak tahu mereka di sana seperti apa. Tapi setelah saya lihat dan saya merenungkan rasanya seperti apa bila saya tidak pergi misa untuk mereka. Pasti ada macam-macam perasaan yang berkecamuk dalam hati mereka. Bahkan bisa jadi menghakimi romonya tidak mau melayani kami orang kampung. Dan tingkat kepercayaan mereka atas Imam Nur sudah pasti Mama tidak memberi diri untuk kami. Walaupun itu bukan paroki saya, tapi gambaran mereka tentang gembala akan luntur. Mungkin tidak semua orang, tapi akan luntur bahwa ada imam yang tidak mau melayani misa umatnya. Itu pengalaman yang sungguh berkesan pada saya. Sekalipun di kemudian hari itu saya berpikir kalau akhirnya itu terjadi lagi, akan saya buat. Kalau di hari yang berbeda dan dalam kondisi seperti itu, dan ketika mereka membutuhkan misa, akan saya layani. Akan saya layani. Sesuatu yang buat saya adalah pengalaman yang istimewa ketika merenungkan tentang kemartiran Santo Bonifacius, orang Inggris yang menjadi misionaris di Jerman. Dua bangsa yang tentu tidak akur masa itu. Tetapi dia merelakan dirinya untuk pergi melayani misi di gereja Jerman dan kemudian menjadi uskup, bahkan jadi mayor. Seluruh hidupnya dibaktikan di situ, mati sebagai mayor. Demi sesuatu, pengorbanan diri Kristus harus nyata dalam diri pengorbanan para pengikutnya. Apalagi imam, apalagi uskup, dituntut lebih banyak pengorbanan itu untuk Kristus sebagai saksi iman. Masa dan masa sekarang, bila kita merenungkan sabda Yesus tentang gembala yang baik, kalau kita tidak menemukan gembala yang baik, rasanya gimana? Bapak Ibu, kalau punya gembala di paroki, rasanya kalau tidak punya gembala yang baik, rasanya gimana? Dongkol juga ya. Selamat pagi Romo, Romonya sibuk main HP. Tanpa suara juga. Ada yang, oh ya selamat pagi, ada yang Romo sibuk main HP. Romo sibuk dengan dunia digital. Padahal itu rumahnya. Pasti kita tidak bergembira kalau gembala kita tidak adalah seorang gembala yang baik. Maka saya merenungkan ini bukan tentang umat, tapi tantangan para gembala masa ini, apakah kami mampu menjadi gembala yang baik bagi umat kami. Seminggu yang lalu saya, ini yang terakhir, tidak sampai jam 2. Seminggu yang lalu saya mewawancarai para frater calon novis mereka di Manado yang akan pergi masuk novisiat di Jawa Tengah. Saya wawancarai 23 frater, lalu setiap hari duduk mendengarkan mereka apa yang mereka alami dan bagaimana mimpi mereka, motivasi mereka, impian mereka menjadi imam. Mendengarkan mereka. Dan setelah mendengarkan, saya berjumpa dengan senior kami, seorang formator, pembina yang senior. Waktu saya masuk pun dia sudah menjadi pembina saya. Dan beliau menceritakan tentang kegelisahannya seorang yang sudah senior tentang imam-imam. Tapi saya mendengarkan, semakin mendengarkan, rasanya kok tidak ada imam yang baik dari mulutnya nih. Pengalamannya dia kayaknya tidak ada imam yang baik. Semua imam-imam punya kekurangan, tidak ada punya kelebihan. Saya mendengarkan dengan baik. Lalu beberapa hal saya aminkan, saya setuju dengan dia. Tetapi beberapa hal ketika dia bertanya kepada saya, menurut kamu bagaimana? Dan saya langsung mengatakan ada beberapa hal yang Romo katakan itu tidak benar. Yang Romo pikir atau mungkin Romo rasa itu tidak sesuai dengan apa yang kami alami dalam
bertugas berurusan pelayanan di lapangan. Dan saya adalah murid Romo. Saya tidak mau Romo lihat yang lain, sekarang Romo lihat saya. Dan saya ingin menceritakan apa yang saya alami di tengah umat. Dan dia mendengarkan saya. Berarti saya punya persepsi yang keliru. Ada yang keliru, ada yang benar. Ada yang keliru, ada yang benar. Karena saya mengatakan kepada beliau begini, ada murid-murid Romo yang segenerasi dengan saya, yang pergi pelayanan tidur di pinggir sungai. Ada yang tidur di pinggir hutan di bawah pohon, karena jalan kakinya jauh berhari-hari baru sampai tempat tugas. Ada yang berhari-hari melampaui lautan dan berjam-jam di sungai. Mereka pergi mengunjungi rumah mereka. Mereka mendatangi domba-dombanya. Dan itu tidak semua orang mau. Tetapi ketika mereka mau dan mau melakukannya dan hidup bertahun-tahun di pedalaman, buat saya itu istimewa. Didikan Romo berhasil. Romo jangan bersedih karena merasa didikan Romo gagal. Ada banyak generasi saya, mereka tinggal seperti itu. Dan mereka setia sampai hari ini. Jadi ketika banyak lagi yang kami diskusikan, kemudian dia mengatakan, berarti saya keliru banyak selama ini, saya berpikir keliru banyak. Iya, saya mengatakan kepadanya begini, Romo kita adalah penggarap. Kita, saya dan Romo kita adalah penggarap, bukan pemilik. Yang milik Tuhan punya. Ketika saya mengatakan diri saya penggarap, berarti saya menaruh percaya penuh pada karya Allah dan Roh Kudus untuk karya-karya besar itu, sekalipun di pedalaman. Dan saya yakin Tuhan menyertai setiap imam dengan yang baik seperti itu. Dan mereka berjuang. Dan gereja masih hidup sampai hari ini. Karena imamnya dan juga karena umatnya. Bukan sesuatu yang besar dan bukan sesuatu yang heboh, tapi mereka dalam kesunyian dan dalam diam, mereka hidup dan bergerak dengan dinamikanya. Dan mereka masih hidup sampai hari ini. Sekali-sekali Romo perlu bercerita dengan mereka. Apa yang mereka alami, masalahnya apa, bagaimana solusi mereka menyelesaikan masalahnya, bagaimana mereka bisa bertahan, dan Romo akan mengerti bahwa hidup di lapangan adalah hidup di dunia nyata, bukan hidup di pikiran Romo. Dan dia mengatakan, berarti pikiran saya salah ya? Kalau Romo tanya saya salah, saya katakan ya, pikiran Romo salah. Karena Romo tidak hidup bersama mereka dan tidak tahu apa yang mereka alami. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, gereja membutuhkan gembala yang baik. Dan saya rasa dalam segala kekurangan dan keterbatasan, kita berusaha juga bagi diri kita masing-masing menjadi gembala bagi orang-orang yang ada bekerja bersama kita, siapapun mereka. Pemimpin punya anak-anak dan mereka berusaha menjadi gembala yang baik dengan segala kekurangannya karena kemanusiaan kita. Yesus menjadi gembala baik karena dia adalah putra Allah yang memiliki segala-galanya. Ada pemimpin yang tidak memiliki segala-galanya, tetapi memberikan apa yang ia punya. Ada satu pepatah yang menarik dari bahasa Latin, nemo dat quod non habet. Tidak ada seorang pun dapat memberi dari apa yang tidak ia punyai. Ketika dia memberi, itu adalah miliknya dan memberi untuk kebaikan dirinya dan kebaikan banyak orang. Kita berdoa kepada Tuhan, semoga kita dikaruniai dan dimampukan menjadi gembala baik bagi diri kita sendiri, gembala bagi orang-orang yang ada di sekitar dan bekerja bersama kita, dan juga gembala bagi tempat di mana kita hidup bersama keluarga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.